Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Sampurasun Dulur, yaitu channel dongeng, ceramah, dan sejarah. Saudara-saudaraku, para pendengar yang saya cintai, baiklah, saya akan lanjutkan cerita bersambung, yaitu menggali harta terpendam, bagian yang keempat, yang cerita awal perjuangan. Dan untuk saudara-saudaraku yang baru singgah di channel Sampurasun Dulur, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Dan untuk adik-adik yang menyukai cerita ini, tetap dalam bimbingan orang tua. Terima kasih, jaga selalu kesehatan. Selamat mendengarkan. Saudara-saudaraku, para pendengar yang saya cintai, jaga selalu protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker. Mari kita lanjutkan cerita awal perjuangan. Hari Minggu sekitar pukul 7 pagi, Nina dan Rina sudah sampai di rumah Mira. Mereka diantar oleh Pak Yanto sampai Probolinggo. Mira sejak tadi sudah menunggu. Mira, ayahnya, dan Pak Dullah duduk di depan rumah ketika Nina datang. Pak Dullah duduk di depan rumah ketika Nina datang. "Lama menunggu, Mir," sapa Nina sambil melompat dari atas mobil. Pak Yanto dan Nina turun juga. Mereka disambut oleh Mira dan ayahnya. "Mari silahkan duduk dulu, Pak," kata Pak Bakar sambil menyalami Pak Yanto yang diikuti oleh Mira dan Pak Dullah. "Terima kasih, Pak. Anak-anak ini harus segera berangkat agar tidak kemalaman di perjalanan," jawab Pak Yanto. "Nah, Mir, segeralah minta izin kepada ayahmu," kata Pak Yanto lagi. Mira segera pamit kepada ayahnya. "Ya, Mira berangkat. Selamat jalan, Duk. Hati-hatilah di jalan." "Ya, Ayah." Pak Dullah. "Ya, Ayah. Pak Dullah, saya titip Ayah. Jaga baik-baik, Ayah," pesan Mira kepada Pak Dullah. "Iya, Nduk. Pak Dullah pasti akan menjaga ayahmu dengan baik," sahut Pak Dullah. Setelah mereka selesai berpamitan, Pak Yanto segera menghidupkan mesin mobilnya. Pak Bakar dan Pak Dullah melambaikan tangannya ketika mobil mulai berjalan, meninggalkan halaman. Di sepanjang perjalanan, mereka tidak banyak bicara. Semua membisu, entah apa yang dipikirkan. Tidak terasa perjalanan mereka telah sampai di terminal Probolinggo.
Pak Yanto segera mencarikan bus jurusan Surabaya. Dari Surabaya nanti mereka berganti jurusan Trenggalek. Nina telah terbiasa pergi ke Trenggalek. Jadi Pak Yanto tidak merasa khawatir. Nina, jangan lupa nanti turun di Durenan loh ya, pesan ayahnya. Iya ayah, Nina masih ingat. Nah, anak-anak selamat jalan, jaga diri baik-baik. Ketiga anak itu hanya menganggukkan kepala. Pak Yanto segera turun dari atas bus ketika bus akan berangkat. Nin, aku hanya ikut kemanapun kamu pergi. Masalahnya, aku belum pernah pergi kemana-mana, kata Mira. Beres, tenang saja Mir. Kamu tahu kan, di samping kita ada bos yang patut kita banggakan, jawab Nina sambil tertawa dan melirik Rina. Ah, kamu jangan mengolok-olok aku, Nin. Jujur saja, aku belum pernah pergi sendiri seperti ini. Kemanapun aku pergi, ayah dan ibu pasti mendampingiku. Jadi aku sama halnya seperti Mira, ujar Rina dengan pelan. Ya, tanggung jawab ada padaku, percayalah, sahut Nina sambil memegang tangan Rina. Loh Rin, tanganmu dingin sekali. Kamu sakit? Tanya Nina khawatir. Sudah aku katakan, aku tidak pernah pergi sendiri sejauh ini. Tadi ibu sudah mengkhawatirkan keadaanku karena aku memaksa ikut, maka beliau mengizinkan. Aku selalu begini, keringat dingin mengalir dengan deras jika naik bus, jawab Rina. Mungkin kamu mabuk, tanya Mira. Tidak, hanya keluar keringat dingin seperti ini, Mir, jawab Rina. Lalu bagaimana cara mengatasinya, kata Mira. Tidur, jawab Nina singkat. Kalau begitu tidurlah di pangkuanku, Rin, kata Mira dengan tulus. Boleh, tanya Rina pelan. Mira menganggukkan kepala. Kamu baik sekali, Mir. Sudahlah, sekarang letakkan kepalamu di pangkuanku agar lebih tinggi. Mana tasmu untuk bantal tidurmu? Rina segera merebahkan tubuhnya ke pangkuan Mira. Nina hanya menggeleng-gelengkan kepala melihatnya. Bus berjalan dengan tenang. Rina terlelap dalam mimpi, keringatnya mengalir deras. Mira selalu menghapus keringat di wajah Rina. Nina yang melihatnya hanya diam, tidak bersuara. Betapa baik hati anak ini, padahal Rina dulu sangat membencinya, kata Nina dalam hati.
Bus telah memasuki kawasan tol. Memasuki kawasan ini, bus berjalan dengan kecepatan lumayan cepat. Mira dan Nina terkantuk-kantuk antara sadar dan tidak, sedangkan Rina sudah tidak terdengar suaranya sejak tadi. Tidak seberapa lama, bus sudah sampai di terminal Purabaya, Bungur Asih. Mira segera membangunkan Nina mencari barang bawaannya. Mereka turun ketika bus sampai di pelataran terminal. Dengan terseok-seok, Rina mengikuti jejak Mira dan Nina. Tasnya amat besar, entah apa yang dia bawa, pikir Mira. Mira merasa kasihan melihatnya. "Mana Rin? Saya bawakan tasmu," usul Mira. "Jangan," tolak Rina. "Kamu sendiri kan bawa tas, Mir," kata Nina. Kalau aku biasa membawa barang berat-berat, Nin. Sedangkan Rina belum pernah, jadi tidak apalah kalau aku yang membawakan tasnya. Mira, sekarang ini kita sama. Tidak ada perbedaan. Yang kaya itu adalah orang tua Rina dan orang tua aku. Jadi aku dan Rina sama denganmu. Cobalah kamu membiasakan keadaan ini, Mir. Jangan terlalu merendahkan diri. Kamu mau berjanji? Mira menganggukkan kepala. "Yuk, kita bawa tas masing-masing dan kita mencari bus jurusan Trenggalek," ajak Nina. "Baik, Bos," jawab Mira dan Nina sambil tertawa. Mereka mengikuti Nina dari belakang. Rina heran melihat keberanian Nina. Ia rasanya tidak mempunyai keberanian seperti itu. Nina memang telah terlatih. Mulai kelas 5, ia berani pergi ke rumah kakeknya tanpa ditemani siapapun. Rumah kakek Nina tepatnya di Kecamatan Watulima, Kabupaten Trenggalek. Kakek Nina seorang yang ulet, keahlian bertani menurun kepada ayahnya, yaitu Pak Yanto, ayah Nina. Pak Yanto meninggalkan desa kelahirannya karena telah mempersunting seorang wanita asal Probolinggo, sehingga ia menetap di Probolinggo. Di daerah Probolinggo itulah Pak Yanto membuka usaha pertanian dan membuka toko pertanian yang menyediakan bahan-bahan pertanian. Pak Yanto juga menjadi petani. Dari usahanya itu, Pak Yanto dapat membeli sawah yang lumayan banyak. Pak Yanto memang berhasil. Keberhasilannya itu tak lepas dari dukungan dan bimbingan ayahnya di Trenggalek. Setiap sebulan sekali Pak Yanto pasti pulang ke Trenggalek. Di samping menjenguk orang tuanya, juga ingin konsultasi kepada ayahnya. Nina sering ikut jika ayahnya ke Trenggalek. Kadang-kadang ditinggal karena ayahnya terburu-buru, sedangkan Nina ingin bermalam. Akhirnya Nina berani pulang sendiri ke Probolinggo.
Sejak itulah Nina terlatih keberaniannya pergi dan pulang sendiri ke rumah kakeknya. "Kita naik bus biasa apa bus patas?" kata Nina. Nina mulai tadi memang ingin naik patas. Dari Probolinggo tadi Rina menolak untuk naik bus patas. Mungkin sekarang ia mau. "Jangan, aku tidak tahan AC," tolak Rina. Kalau kamu ingin naik apa, Mir?" "Aku?" "Ya kamu," tanya Nina lagi. Mira tertawa. "Mengapa tertawa, Mir?" tanya Nina dan Rina heran. "Selama ini aku belum pernah naik bus. Jadi mana bisa aku memilih bus biasa atau bus patas? Aku naik bus baru kali ini." Mendengar jawaban Mira seperti itu, akhirnya kedua anak itu tertawa. "Baiklah, kalau begitu kita naik bus biasa saja, karena Rina tidak tahan pada AC," ajak Nina. Kemudian mereka mencari bus jurusan Trenggalek. Dipilihnya bangku panjang yang cukup untuk 3 orang. Mira duduk dekat jendela, Rina memilih tengah, sedangkan Nina di pinggir. "Mau tidur lagi, Rin?" tanya Mira. "Bus belum berjalan apa sudah mengantuk?" ganti Nina yang bertanya. Rina hanya menggelengkan kepala tanpa bersuara. Setelah setengah jam mereka menanti, bus mulai berjalan meninggalkan terminal Bungur Asih. Arah bus menuju barat. Bus berjalan dengan tenang namun tidak mengurangi kecepatannya. Sopirnya kelihatan sudah berpengalaman. Ketiga anak itu sudah mulai terkantuk-kantuk. Semilirnya angin membuat penumpang bus mengantuk. Waktu memang menunjukkan pukul 12 siang. Mira menawarkan agar Rina tidur di pangkuannya. Dasar Rina, sudah terbiasa tidur di pangkuan apabila bepergian. Tanpa ditawarkan 2 kali ia langsung merebahkan tubuhnya ke pangkuan Mira. Nina sejak tadi memejamkan matanya, entah tidur atau tidak. Mira kurang mengetahuinya. Ia juga mencoba untuk tidur tetapi tidak bisa. Akhirnya ia hanya memejamkan mata. Ketika rasa kantuk mulai datang, kondektur bus itu meneriakkan bahwa penumpang yang turun di Durenan segera bersiap-siap. Durenan, harap bersiap-siap." Mira membangunkan Rina dan Mira dan Rina. Ia sudah tahu kalau mereka harus turun di Durenan. Kondektur bus membantu anak-anak itu mengangkat barang bawaannya ketika bus sudah berhenti. Setelah turun, Nina mencari-cari seseorang. Tadi ayahnya sudah memberitahu kalau mereka akan dijemput di pertigaan jalan. "Nina," terdengar seseorang memanggil namanya. Nina segera mencari arah suara. "Paman!" Nina hampir saja menangis. Kata Nina sambil berlari menghambur ke pelukan pamannya.
"Mana kakek?" tanya Nina. "Di rumah. Ayo ajak teman-temanmu naik ke dalam mobil," kata Paman Nina. Paman Nina namanya Hari. Ia adik bungsu ayahnya yang masih kuliah di Kediri. Nina mengajak teman-temannya untuk naik ke dalam mobil yang dibawa oleh Paman Hari. Langsung ke rumah atau jalan-jalan dulu, kemudian mencari makanan, Paman Hari menawarkan. "Bagaimana?" Nina bertanya kepada Mira dan Rina. Aku lelah, Nin," sahut Rina lirih. Sedangkan Mira tanpa komentar. "Langsung ke rumah Paman," Nina memberitahu pamannya. Ia kasihan melihat Rina, anak ini terbiasa dimanjakan. "Baiklah, kita langsung pulang. Kalau kalian bisa istirahat, Bisurti telah menyediakan makanan kesukaanmu, Nin. Mudah-mudahan teman-temanmu juga menyukainya," kata Paman Hari. "Asik," seru Nina. Kemudian Paman Hari menjalankan mobilnya menuju ke arah selatan. Nina duduk di depan mendampingi pamannya. Rina langsung merebahkan ke tempat duduk bagian tengah. Mira mengikuti dari belakang. Ternyata Trenggalek jauh juga ya. "Ternyata Trenggalek jauh juga ya," ujar Mira sambil merebahkan tubuhnya. "Tidak pernah ke sini?" Paman Hari bertanya. "Saya tidak pernah pergi kemana-mana," jawab Mira. "Oh ya," kata Paman Hari heran. "Namanya Mira, Paman. Ia tidak pernah meninggalkan ayahnya sendiri di rumah. Ayahnya cacat, ibunya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Maka Mira lah yang mengganti tugas ibunya," kata Nina menceritakan keadaan sahabatnya dengan lirih. "Kasihan," tukas Paman Hari. "Jangan keras-keras, Paman. Mira paling tidak suka dikasihani." "Oh ya, hebat kalau begitu." Suara mobil mulai menggerang, pertanda memasuki daerah dataran tinggi. Karena kanan kiri penuh jurang menganga, banyak juga bukit berbatu. Air yang mengalir di perbukitan itu menambahkan indahnya pemandangan. Mendengar suara mobil tambah menderu, Mira bangun dari tidurnya. "Oh, alangkah indahnya," teriak Mira kagum. "Kamu belum melihat pemandangan di Pantai Perigi. Di sana tambah menarik. Kamu akan bertambah kagum melihatnya. Pohon-pohon kelapa yang berjajar laksana barisan tentara sedang perang." Nina menceritakan keindahan Pantai Perigi. "Di mana letak Pantai Perigi itu, Nin?"
tanya Mira. Letaknya kira-kira 20 km dari rumah kakekku menuju ke atas, jawab Nina. Loh, katamu tadi pantai, kok masih naik ke atas? Tanya Mira. Ya, itulah uniknya Pantai Perigi. Menuju daerah pantai seharusnya tanahnya landai, namun di sana kita harus menaiki pegunungan, barulah kita sampai di Pantai Perigi, jawab Nina. Kamu pernah ke Pantai Kuta? Maaf, kamu pernah ke Pantai Kuta? Tanya Paman Hari. Tentu saja belum, Paman, jawab Mira sambil tertawa. Menertawakan pertanyaan Paman Hari yang lucu. Lucunya karena yang dibicarakan jauh dari kata ini. Maksud Paman, Pantai Perigi itu indahnya sama dengan Pantai Kuta. Hanya bedanya di Perigi wisatawan mancanegara tidak sebanyak di Pantai Kuta, ujar Paman Hari menjelaskan. Mira ingin pergi ke sana, Paman, kata Mira berharap. Pasti kita akan ke sana kalau kalian mau. Tentu saja kami mau, Paman, sahut Mira antusias. Mobil mulai menderu-deru kembali. Paman Hari kembali berkonsentrasi mengemudikan kendaraannya. Tanjakan demi tanjakan membuat para penumpang di dalam mobil hatinya bergetar. Apalagi kurang berpengalaman, maka mobil akan masuk jurang. Namun demikian tidak mengurangi keindahan pemandangan di sekitar bukit berbatuan itu. Mira sudah memasuki kawasan kebun kelapa hutan jati, dan itu lihat, berhektar-hektar kebun yang ditanami ketela pohon. Mata Mira tidak berkedip sedikit pun melihat kebun yang ditanami ketela pohon itu. Ia ingat pada kebunnya, kebun sepetak yang hanya ditanami ketela pohon, sementara itu belum produktif. Sama sekali. Ia heran pada kebun yang luas di sana. Di sini hanya ditanami ketela pohon. Apakah pasarannya tidak sesulit yang ia rasakan selama ini? Ketela pohon ini bahan ekspor loh, Mir, kata Nina, seolah tahu apa yang dipikirkan Mira sahabatnya. Bagaimana caranya? Tanya Mira heran. Tentu saja tidak dikirim ketela pohonnya, Mir. Ketela pohon itu diolah sebagai bahan makanan yang khas daerah ini, sehingga ketela pohon berubah menjadi bahan makanan yang siap ekspor, kata Paman Hari menjelaskan. Mira mendengarkan keterangan Paman Hari dengan perhatian.
ia melamunkan kebunnya berhasil seperti yang diceritakan oleh Paman Hari. Mir, nanti kalau sampai di rumah kakekku, kamu pasti akan bertambah kagum, kata Nina. Mengapa? Tanya Mira heran. Tunggu tanggal mainnya, jawab Nina sambil tertawa. Paman Hari juga ikut tertawa. Mira sendiri tertawa namun tidak tahu apa yang ditertawakannya. Akan tetapi ia mulai berpikir, mungkin perjalanan ini akan membuahkan sesuatu yang bermanfaat. Bagi kehidupannya. Ia juga menghayalkan kehidupannya akan merubah penderitaan ayah dan ibu dirinya. Penderitaan yang begitu panjang dijalani. Mulai lagi si pelamun ulung, bentak Nina. Aku sudah melamunkan menjadi konglomerat, kata Mira melucu. Di rumah kakekku ada usaha yang menangani ketelap pohon, Mir. Untuk itulah aku ajak ke sini. Aku ajak kemari agar kamu bisa mencontoh usaha kakekku, ujar Nina. Hatimu memang terbuat dari emas, Nin. Aku amat berterima kasih padamu, sahut Mira lirih. Lagi-lagi kamu berkata seperti itu, kata Nina marah. Sebagai sahabat, sepantaslah kalau Nina memperhatikanmu, Mir, kata Paman Hari. Nina sudah seringkali memperhatikan, bahkan sudah seringkali membantu saya, Paman. Sedangkan saya tidak dapat membalasnya, kata Mira sendu. Mir, persahabatan itu akan kekal apabila saling ada pengertian antara satu dengan yang lain, saling mengisi, kata Paman Hari panjang lebar. Mira tidak berkomentar. Di dalam hatinya berpikir, Paman Hari memang cocok menjadi adik Pak Yanto, ayah Nina. Mereka berdua sama-sama baik hatinya. Mira berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Besar. Walaupun hidupnya serba kekurangan, namun masih banyak orang yang mau membantunya. Untuk itulah ia tidak pernah merasa bahwa Tuhan menjauh. Ia merasakan bahwa Tuhan selalu melindunginya. Ketika tanjakan yang curam dilewati, Nina berteriak keras. Kakek, Nina datang. Ternyata rumah kakek Nina sudah di depan persis tanjakan curam. Rumahnya begitu megah, menandakan bahwa pemilik adalah orang kaya. Di samping rumah ada bangunan besar, entah bangunan apa, mungkin pabrik seperti yang diceritakan Nina.
Di dalam rumah keluarlah seorang laki-laki tua berambut putih tetapi masih tampak gagah dan kuat. Nina meloncat dari atas mobil, berlari menghampiri kakeknya. "Nduk, Cah Ayu, kakek rindu sekali padamu. Bagaimana keadaan ayah dan ibumu? Apa baik-baik saja?" tanya kakek Nina sambil mengelus-ngelus rambut Nina. "Ayah dan ibu baik-baik saja, Kek. Beliau kirim salam untuk kakek dan minta maaf karena tidak dapat ke sini mengantar Nina." Oh ya, kakek. Oh ya, Kek. Ini teman-teman Nina, kata Nina memperkenalkan kedua temannya. "Selamat datang di Watulimo anak-anak manis," kata kakek Nyoto kakek Nina. Mira dan Rina mencium tangan kakek Nyoto. Mereka memperkenalkan nama masing-masing. Kakek Nyoto orangnya ramah, persis perangai ayah Nina. "Nduk, ajak masuk teman-temanmu. Kalian pasti lelah." Nina mengajak kedua temannya untuk masuk ke dalam kamar yang telah disediakan. Rina langsung merebahkan tubuhnya ke atas tempat tidur. Ia amat kelelahan. "Tidak mandi dulu?" tanya Nina. "Nanti saja, Nin. Aku mau istirahat. Boleh?" kata Rina. "Tentu saja boleh," jawabnya. Mira ikut merebahkan badannya. Rasa sakit di tubuhnya mulai dirasakan. Nina ikut merebahkan badannya di spring bed di samping tubuh Mira. "Non, makanan sudah siap. Non Nina, ditunggu di meja makan oleh kakek." Di luar terdengar suara panggilan Bi Surti. Nina membuka pintu kamarnya. "Bi, kami masih mau istirahat sebentar. Beritahu kakek ya, Bi. Setelah mandi nanti kami akan makan," kata Nina memberitahu Bi Surti, pembantu kakeknya. "Baiklah, Non." Bi Surti meninggalkannya. Nina kembali merebahkan tubuhnya. Mira dan Nina telah tertidur. Nina tersenyum melihat keduanya. Nina membayangkan setelah dari rumah kakeknya ini, Mira bisa meniru usaha kakeknya. Dengan demikian, kehidupannya akan berubah. Ketika anak itu terloncat dari tempat tidurnya, Bi Surti kembali mengetuk pintu. Ketukan Bi Surti mungkin terlalu keras sehingga mereka terkejut. "Non," panggil Bu Surti. Nina membuka pintu kamarnya. Ternyata di luar sudah gelap. Mereka tertidur cukup lama. Non Nina, lelah ya?" tanya Bu Surti. "Iya, Bi."
Di mana kakek? Di depan, Non. Tadi kakek sudah ke kamar ini. Ketika kakek melihat Non Nina dan teman-temannya tidur dengan nyenyak, kakek tidak tega membangunkannya. Sekarang ajaklah teman-teman Non mandi. Bibi akan memanaskan makanan yang telah dingin, kata Bisurti kemudian meninggalkan kamar. Yuk, kita segera mandi. Kakek telah lama menanti, ajak Nina. Dan Nina dan Mira segera mandi. Rina kelihatannya masih malas untuk bangun. Ih, dingin, kata Mira. Airnya memang dingin kalau sore, tetapi kalau siang tentu saja tidak, kata Nina menjelaskan. Setelah semua sudah rapi, ketiga anak itu menuju meja makan. Di sana kakek Nyoto dan paman Hari telah menanti. Kakek lama menanti kalian keluar dari kamar. Akhirnya kakek melihat kalian di kamar, ternyata kalian tidur nyenyak. Kakek kasihan melihatnya. Apakah kalian tidak lapar? Mengapa kalian tidur dulu? Nina dan teman-teman lelah, Kak. Tadinya hanya tidur-tiduran. Ternyata ketiduran, jawab Nina. Baiklah, mari kita makan, ajak kakek Nyoto. Ketiga anak itu makan dengan lahap. Maklumlah, mereka mulai siang tidak sempat makan. Kakek Nyoto senang melihatnya. Tamu-tamu kecilnya menyukai hidangan yang disajikan. Setelah makan, kalian bisa melanjutkan istirahatnya. Kalian malam ini harus banyak istirahat agar besok pagi dapat berjalan-jalan melihat keindahan desa ini. Paman Hari akan mengantar kemanapun kalian suka, kata kakek Nyoto. Besok pagi Nina akan mengajak teman-teman untuk melihat usaha kakek. Loh, memangnya kalian mau mendirikan usaha? Macam orang tua saja, tanya kakek Nyoto sambil tertawa. Bukan kami mau mendirikan usaha, Kek. Tetapi kalian masih anak-anak. Untuk apa memikirkan urusan orang tua? Sekarang yang penting kalian harus belajar, kata kakek Nyoto memotong ucapan Nina. Kek, Mira punya kebun yang ditanami ketela pohon. Hasilnya lumayan, tetapi pemasarannya kurang bagus. Nina ingin Mira mencontohnya usaha kakek, kata Nina lagi. Iya, bolehlah Mira melihatnya. Akan tetapi yang paling bagus adalah ayah dan ibumu yang melihat usaha ini agar lebih jelas, kata kakek Nyoto. Mendengar ucapan kakek seperti itu, Nina untuk sesaat terdiam. Bagaimana cara menjelaskan
keadaan Mira kepada kakek Nyoto, tetapi tidak menyinggung perasaan Mira. Nina melirik pada Mira. Anak itu menunduk. Nina yakin Mira ingat akan ayah dan ibunya. Dan Nina tahu bahwa Mira anak yang perasa sekali. Ketika Nina akan mulai berkata, Paman Hari sudah mendahuluinya. Ya, Mira ini adalah anak yang hebat. Kedatangannya kemari memang mempunyai tujuan tertentu. Ia mewakili ayahnya untuk melihatnya usaha ayah ini. Ayah Mira keadaannya kurang memungkinkan untuk bepergian jauh, sedangkan ibunya telah lama meninggal. Jadi kita patut mengacungkan jempol padanya, kata Paman Hari. Ucapan Paman Hari memang baik sekali, menceritakan yang menyedihkan. Akan tetapi Paman Hari selalu memuji Mira, sehingga tampak menyanjung Mira. Dengan demikian kesedihan Mira agak terkurang. Paman Hari terlalu memuji, kek. Saya ini kesini atas ajakan Nina. Ternyata usaha kakek sangat menyenangkan hati. Masalahnya saya mempunyai kebun yang ditanami ketela pohon. Hasilnya banyak. Namun ayah kurang bisa memasarkannya. Mungkin dengan mencontoh usaha kakek, saya dapat membantu ayah, ujar Nina. Kakek Nyoto tertegun mendengar ucapan Mira. Anak ini terlalu kecil memikirkan keadaan keluarga. Setelah diam sejenak, kakek Nyoto berkata, Kakek amat kagum padamu, Nduk. Kakek akan membantu usahamu itu. Terima kasih, kek. Kakek baik sekali, ujar Mira Riri. Baiklah anak-anak, kalian bisa istirahat lagi. Kakek mempunyai tugas yang harus diselesaikan, kata kakek Nyoto sambil berdiri, kemudian meninggalkan mereka, diikuti Paman Hari dan dari belakang. Yuk kita kembali ke kamar, ajak Nina kepada kedua temannya. Kedua anak itu mengikuti Nina dari belakang menuju kamar. Saudara-saudaraku yang saya cintai, ternyata cerita bagian yang keempat sampai di sini. Terima kasih karena udah setia manteng di channel Sampurasun Dulur. Dan kita tunggu cerita berikutnya, yaitu bagian kelima yang berjudul Usaha Kakek Nyoto. Saudara-saudaraku yang saya cintai, terima kasih banyak. Mudah-mudahan cerita ini bisa menghibur para wargi semuanya dan juga adik-adik yang suka cerita ini. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Wassalam, Sampurasun Dulur dengan Bang Opik. Sampai jumpa.